Ini Pelet, kau kejam. Kenapa kau siksa aku seperti ini? Kenapa tubuhku kau gantung? Lepaskan aku! Lepaskan! Atau aku akan memerintahkan ular-ular pengikutku untuk menyantap tubuhmu. Perintahkanlah! Ayo, cepat perintahkan ular-ular yang melilit tubuhku ini. Santaplah tubuhku, ular-ular jahanam. Hei, kenapa kalian hanya melilit tubuhku ini? Kenapa kalian tidak sudah cepatnya menyantap tubuhku? Aku pun merasa bahagia. Tapi aku beritahu pada kalian berdua. Pada hari perkawinan kalian nanti, aku tidak bisa hadir. Karena kalian sudah tahu keadaanku. Aku tidak mungkin bisa keluar dari dalam kerangkeng ini. Ibu harus hadir. Kami akan berusaha untuk menolong ibu. Ibu akan bebas dengan aman dari tempat ini. Benar, Nyai. Kami akan menolong Nyai. Kukira tidak perlu. Aku sudah tua. Aku sudah merasa bahagia kalau kalian sudah menemui aku. Dan aku merestui rencana perkawinan kalian. Kalian jangan memikirkan keadaanku. Pikirkanlah rencana kalian. Kalian harus secepatnya melangsungkan perkawinan itu. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Gondrong. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Bauan kemang mayat itu kini mulai tercium. Tempat ini kini bagaikan dihuni 1000 mayat yang bermandi kembang. Aku tidak boleh diam. Ini membahayakan diriku. Nila, apa yang akan dilakukan bibimu? Lihatlah, bibimu menundukkan tubuhnya. Aku tidak tahu, Restu. Kita lihat saja. Nampaknya Bibi juga ingin menggunakan ilmu andalannya. Lihat, wajah bibimu tiba-tiba berubah menyeramkan. Wajahnya menyerupai wajah seekor macan belang. Benar. Lihatlah, kuku-kuku tangan dan kakinya menjadi runcing. Asmara Berdarah. Suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah. Di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, Herman sebagai Anom Mukti, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Eli Anggraini sebagai Dara Gelis, Ai sebagai Ayuni, dan dibantu oleh Rifki dan Slamet. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Bibi Sarbini menjadi khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan Restu Singgih tentang keadaan Bujangga, bahwa pertarungan mereka berakhir dengan sebelah kaki Bujangga terbakar terkena ajian Gusti. Saya terpaksa, Bibi Sarbini. Saya tidak bermaksud harus menggunakan kekuatan saya. Tapi Bujangga membuat diri saya bahaya. Saya hanya membela diri. Saya tidak bermaksud membuat dia celaka. Bibi mengerti. Sebenarnya, Bibi juga menyesali kejadian semua itu. Bujangga tidak bisa menahan emosinya. Dia hanya cemburu dan kecewa kepadaku. Aku juga menyesal dengan kejadian semua itu, Bi. Nyai? Nyai Imas? Nyai? Anu Mukti, ayo silakan masuk. Tidak perlu, Nyai. Aku hanya ingin bertanya saja. Apakah Nyai melihat Bujangga anakku? Tidak. Sudah lama juga dia tidak datang kemari. Kemana anak itu? Sudah beberapa hari ini dia tidak pulang. Marilah masuk. Barangkali sedikit saya ceritakan. Jadi Nyai tahu kemana pergi anakku itu? Tidak. Saya hanya tahu dari Amang Ula pembantu saya. Katakanlah, Nyai. Saya harus mencarinya. Jangan berlama-lama. Kenapa terburu-buru begitu? Bukankah kita bisa duduk minum-minum dulu di dalam? Ayolah,
Kenapa ragu? Aku ini kan istri muda almarhum kakakmu. Kenapa sungkan? Mari kita bicarakan di dalam. Anomukti menjadi heran melihat sikap Nyai Imas yang genit itu. Wanita itu tersenyum-senyum menggoda. Kemudian Nyai Imas mengajaknya masuk ke dalam. Duduklah Anomukti. Ayo, duduklah. Terima kasih. Oh iya, sebentar. Aku akan membuatkan air minum untukmu. Nyai Imas. Wanita itu masih saja tetap kelihatan cantik dan menawan. Sikapnya serasa aneh buatku. Dia seperti wanita yang sedang kesepian. Senyumnya selalu menggodaku. Dia seorang janda. Dan aku seorang duda. Sayang sekali dia bekas istri almarhum kakakku. Maaf, terlalu lama. Tidak apa-apa. Ayo, silakan diminum. Terima kasih. Nyai Imas, cepatlah. Ceritakan apa yang terjadi dengan bujangga anakku. Anakmu itu terlalu cemburu. Tidak bisa mengekang hawa nafsu. Dia berkelahi dengan calon suami Nilam. Juga dengan Sarbini, bibinya sendiri. Amang Ula pembantuku menyaksikan semua kejadian itu. Anak itu kemana dia sekarang? Kami tidak tahu. Ini semua gara-gara Nilam. Anak itu kurang ajar sekali. Tentu saja bujangga kecewa, sakit hati, bahkan dendam. Aku sudah mengerti. Bahkan aku sudah memberi pengertian pada bujangga dan Nilam. Tapi itulah sebatas kemampuanku. Dan kewajibanku sebagai ibu tirinya Nilam. Nilam memang sulit diajak mengerti. Tapi kalau saja dia mau mengerti tentang kesusahan Nyai Endang Laras, ibu kandungnya. Selama dia pergi merantau. Dia tahu kan siapa selama itu yang merawatnya. Aku dengan susah payah merawat Nyai Endang Laras. Aku menjadi sebal dengan Nilam. Sampai kematian ibunya, aku tidak datang. Sudahlah. Semuanya memang sudah begitu jadinya. Nyai, aku permisi saja. Aku akan mencari bujangga. Kalau ada apa-apa, kau hubungi aku saja. Kalau Nilam berbuat macam-macam pada Nyai, aku yang akan menghadapinya. Aku permisi. Anomukti, kau tidak akan pernah tahu penyebab kematiannya Endang Laras itu. Dan siapapun tidak pernah tahu kalau kematiannya Endang Laras itu, akulah yang telah membunuhnya dengan cara mengguna-gunanya dengan ilmu teluh ambu kening, si dukun kuncen Gua Keramat itu. Sarbini, Nilam, keluarlah kalian. Ayo. Kakang Anomukti, ada apa? Bagus. Bagus, Sarbini. Dan juga kau, Nilam. Kau juga anak muda. Rupanya kalian semua pengecut. Kalian hanya berani main keroyok. Paman, ada apa ini? Sudah, diam kau, Nilam. Kalian telah mengeroyok bujangga. Di mana anakku sekarang? Ayo katakan, di mana dia? Maaf, kami semua tidak tahu kemana perginya bujangga. Hai, kau mau bohong padaku, ha? Bukankah kalian sudah berkelahi dengannya? Hah? Kami juga sedang mencemaskannya. Kami tidak tahu kemana bujangga pergi. Omong kosong, omong kosong. Kalian tidak mungkin mencemaskannya. Paling tidak, kalian menyumpahi supaya mampus. Ingat. Kalau terjadi apa-apa ataupun jaga tidak aku temukan, kalian harus bertanggung jawab. Sarbini dan Nilam harus bertanggung jawab jika bujangga mengalami nasib yang buruk. Aku sebal melihat mereka. Mereka sepertinya sudah tidak memiliki sikap kekeluargaan lagi. Tapi kalau bujangga kenapa-napa, aku harus bertindak. Di mana anak itu berada? Aku sudah berkali-kali mondar-mandir di induk kampung ini,
Atau sebaiknya aku tanya saja pada orang-orang. Barangkali mereka ada yang melihat kemana anakku pergi itu. Bapak-bapak, saya ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian melihat bujangga anakku? Bujangga? Tidak, Pak. Kami tidak pernah melihatnya. Selama belakangan ini, kami semua tidak pernah melihat Den Bujangga. Benar. Setelah kabar kembalinya Nilam Cahya, Bujangga tidak pernah keluar. Bukankah kabarnya Bujangga sudah dijodohkan dengan Nilam Cahya sejak lama, Pak? Iya. Pantas saja, Bujangga belakangan ini tidak pernah keluar rumah. Mana kami tahu kemana dia perginya. Kalau Anomukti bertanya pada kami... Sudah. Aku permisi. Masa iya anak sebesar Den Bujangga harus dicari-cari? Hilang apa? Paling-paling sembunyi di pondok bibinya. Nyai Sarbini, di situ kan ada Nilam Cahya. Kemana lagi kalau tidak ke pondok itu, ha? Dia pikir ini kan kesempatan yang sejak lama ditunggu-tunggu. Kalian jangan bicara sembarangan begitu. Apa iya kejadiannya begitu? Kalian kan semuanya tahu kalau Den Bujangga dan Nilam Cahya sudah lama dijodohkan. Itu hanya kata si Amang Ula, pembantunya Imas itu. Belum tentu benar dia. Amang Ula pasti benar. Dia sudah menyebarkan beritanya itu sejak lama. Sejak Nilam Cahya baru kembali ke kampungnya ini. Mungkin saja. Iya, mungkin saja Amang Ula hanya iseng. Atau dia bermaksud jelek, ingin menjatuhkan nama baik keluarga Nilam Cahya. Nah, coba kalian lihat. Siapa dua orang berkuda itu? Bukankah itu Nilam Cahya? Tapi siapa anak muda yang bersamanya itu? Coba, apakah ada yang kenal? Dia tidak bersama dengan Bujangga itu. Maaf bapak-bapak semuanya. Apakah kalian melihat Bujangga? Kami tidak melihatnya. Tadi pun tidak. Anomukti ayahnya mencari-cari. Baiklah, terima kasih. Kami permisi. Mari Restu. Permisi bapak-bapak. Nah, kalian dengar semua tadi. Nak Nilam Cahya sendiri sedang mencari-cari Den Bujangga. Ya, bagaimana mungkin kecurigaan kalian tadi benar? Tidak mungkin. Tapi siapa anak muda yang bersamanya itu, Pak? Ya, mungkin saja kekasihnya atau calon suaminya begitu. Restu, kukira Bujangga tidak ada di kampung ini. Maksudmu dia pergi dari kampung ini? Kukira begitu. Tapi kita terus saja mencarinya. Kita belum keliling pelosok kampung ini. Mungkin Bujangga berada di suatu tempat atau dia sengaja sembunyi. Aku harus menemukannya. Aku malu ibu. Karena dia cemas sekali ketika aku katakan aku sempat melayani dengan Aji Braja Mustiku sampai membuat kaki kirinya terbakar. Aku akan bertanggung jawab jika memang terjadi apa-apa pada anak muda itu. Ayo Restu, kita cari ke pelosok kampung. Mungkin dia sembunyi di rumah penduduk. Restu Singgi dan Nilam Cahya terus memacu kudanya. Mereka benar-benar ingin bertanggung jawab atas diri Bujangga yang hilang setelah berkelahi dengan mereka. Kini mereka melalui depan jalan rumah-rumah penduduk. Nilam Cahya menyuruh Restu Singgi untuk memperlambat kudanya ketika melihat beberapa orang gadis desa tengah berkumpul di depan sebuah rumah. Ada apa dengan gadis-gadis itu, Nilam? Mereka saling berbisik dan tersenyum pada kita. Hai, kenapa kau ikut tersenyum, Nilam? Kau membalas senyuman mereka? Mereka itu sahabat-sahabat lamaku, Restu. Mereka senang dan gembira melihatku. Ayo, kita turun dulu dari kuda. Aku akan memperkenalkanmu pada sahabat-sahabatku. Baiklah. Nilam Cahya kemudian memperkenalkan Restu Singgi pada gadis-gadis desa itu. Kami sebenarnya ingin datang menemui Nyai Nilam. Tapi kami malu, tidak berani, takut mengganggu. Iya, padahal kami sudah tahu lama loh kalau Nyai sudah kembali. Kami sebenarnya
sudah ingin sekali bertemu, rindu kepada Nyai. Kenapa kalian tidak datang saja? Aku selalu ada. Kalau begitu, nanti kami akan datang. Tapi pokoknya kita harus diajarkan hiat, siat. Oh, rupanya Nilam adalah guru silat kalian. Benar, Nyai Nilam pimpinan kami, juga guru kami. Kami merasa kehilangan sekali setelah Nyai Nilam pergi lama mengembara. Tapi kami kembali bisa berbahagia lagi seperti dulu. Betul, kami bahagia sekali karena guru kami sudah kembali lagi. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu ya, karena kami masih ada urusan. Datanglah kalian, aku tinggal di Pondok Bibi Sarbini. Benar, datanglah kalian. Siapa ya pemuda yang bersama Nyai Nilam itu? Gagah dan tampan sekali. Kalau dia kekasihnya Nyai Nilam, wah, mereka serasi sekali. Aku sangat setuju. Iya, mereka pasti ada hubungan istimewa. Tapi bagaimana kalau kedatangan kita nanti mengganggu mereka ya? Nyai Nilam orangnya tidak akan bersikap merasa begitu. Dia kan guru kita yang paling baik. Aku tidak menduga kalau ternyata kau banyak mempunyai murid, Nilam. Dulu aku memang pernah sekedar memberikan sedikit pelajaran jurus-jurus silat. Aku dulu mempunyai murid sampai 50 orang. Mereka terdiri dari gadis, wanita yang sudah punya suami dan anak, bahkan para janda tua. Ya, sekedar mencari kesibukan. Kukira ada baiknya kalau semua ini dikembangkan. Kau bisa mengulanginya sekarang. Kau setuju kalau aku membuka perguruan? Aku malah senang. Aku akan membantumu. Lihat saja nanti. Kita masih banyak persoalan. Iya, benarkah keluargaku sedang sibuk mencari bujangga? Iya, benar Nyai. Penduduk semua melihatnya. Restu Singgih pun ikut mencarinya. Hanya Nyai Sarbini yang tidak. Ini kesempatanku. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sarbini, tunggulah kau. Kau adalah korbanku yang kedua. Abang Ulah, kau periksalah keluar. Hujan malam ini nampaknya deras sekali. Baik, saya permisi Nyai. Abang Ulah sudah pergi. Aku harus masuk ke kamarku. Nyai Imas melangkah dengan hati-hati ke kamarnya. Setelah sampai di dalam kamarnya, wanita itu kemudian menyebarkan rupa-rupa kembang ke seluruh ruangan itu. Suasana pun tiba-tiba berubah menyeramkan. Cuaca malam itu benar-benar buruk. Hujan turun dengan lebatnya. Angin dingin menderu-deru disusul dengan suara petir. Sementara di dalam kamar Nyai Imas, wanita itu baru saja menyebarkan rupa-rupa kembang di sekitar kamarnya. Bau harum wangi kembang mendebar di ruangan itu. Aku sudah menyebarkan rupa-rupa kembang di setiap sudut kamarku ini. Kamar ini sekarang wangi sekali dengan kembang. Sarbini, malam ini kau akan menemui nasib yang paling buruk dalam sejarah hidupmu. Kau akan merasakan apa yang akan terjadi di malam Jumat Kliwon ini. Sarbini, kau belum tahu siapa Nyai Imas sekarang. Nyai Imas perlahan-lahan melepaskan seluruh pakaiannya. Nyai Imas kemudian naik ke atas ranjang. Kemudian dia mengambil beberapa batang kayu cendana dan dibakarnya kayu itu. Lalu asap putih tebal mengepul menyebar di ruangan itu. Dan saat berikutnya, Nyai Imas menebarkan rupa-rupa kembang di atas ranjangnya itu sambil membaca mantra-mantra. Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat. Bukan maksud cucumu mengusik ketenangan Eyang. Tidak ada maksud buruk cucumu memanggil Eyang. Hadirlah, hadirlah. Cucumu membutuhkanmu, Eyang. Sang Hyang Pangeran Sejagat, Sang Hyang Pangeran Sejagat. Nyai Imas terus mengulang-ulang membaca mantra-mantra untuk menghadirkan gurunya, makhluk siluman buaya putih yang dipanggil Sang Hyang Pangeran Sejagat. Tiba-tiba suasana itu menjadi menyeramkan. Angin di luar terdengar semakin menderu-deru, dan mendadak jendela kamar itu terbuka lebar.
Hyang Pangeran Sejagat. Sang Hyang Pangeran Sejagat. Bukan maksud cucumu mengusik ketenangan Eyang. Tidak ada maksud buruk cucumu memanggil Eyang. Hadirlah, hadirlah. Cucumu membutuhkanmu, Eyang. Sang Hyang Pangeran Sejagat. Sang Hyang Pangeran Sejagat. Hadirlah, hadirlah. Dari arah kegelapan malam, tiba-tiba muncul kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda. Kereta kencana itu datang menuju jendela kamar Nyai Imas dan berhenti di depan jendela kamar itu. Seorang anak muda gagah perkasa muncul dari dalam kereta kencana emas itu. Selamat malam, Nyai Imas. Sang Hyang Pangeran Sejagat, junjunganku, guru besarku, saya menghaturkan salam sujud selamat datang di tempat saya. Ada apakah gerangan kau memanggilku, Nyai? Suaramu yang merdu telah membangkitkan tidurku. Ampun, Eyang Guru. Tidak ada maksud saya untuk mengusik ketenangan Eyang Guru. Saya menghadirkan Eyang Guru karena saya sangat membutuhkan bantuan Eyang. Tak ada yang diragukan. Segala persyaratan yang kau miliki semua memenuhi persyaratan kehadiranku. Jangan khawatir, istriku. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kau sudah menjadi istriku. Dan malam ini adalah malam pengantin. Setiap kau memanggil aku, itu berarti kau harus sudah siap menjadi istriku. Kini kita harus menikmati malam pengantin kita. Saya hanya bisa menuruti perintah Eyang. Anak muda jelmaan buaya putih itu kemudian turun perlahan-lahan mendekati Nyai Imas. Dan saat berikutnya, mereka tenggelam dalam asmara iblis. Tetapi Nyai Imas tidak sadar kalau sebenarnya saat itu dia sedang berjumpa dengan seekor buaya putih yang menjijikkan. Eyang Guru, Eyang Guru. Oh, di mana Eyang Guru? Kenapa dia sudah tidak ada? Oh, Eyang Guru, di mana kau? Oh, Eyang Guru, Eyang Guru sudah tidak ada. Jendela kamarku kini sudah tertutup rapat. Aneh. Oh, rupanya Eyang Guru sudah kembali ke persemayamannya. Oh, aneh. Benda apakah itu yang tergeletak di hadapanku? Oh, sebuah cincin emas berkepala buaya. Oh, indah sekali bentuk cincin emas itu. Lingkarannya seperti tubuh buaya dan ujungnya terdapat kepala buaya. Apakah Eyang Guru sengaja meninggalkan benda ini untukku? Nyai Imas. Oh, Eyang Guru, di manakah kau, Eyang? Aku tidak melihat wujudmu. Kau tidak perlu mencari aku. Kini kau sudah aku berikan sebuah benda keramat. Simpanlah cincin itu baik-baik. Jika kau yang memakainya, kau tidak akan mengalami apa-apa. Tapi jika cincin itu dipakai dengan orang yang kau benci atau yang kau dendam, maka orang itu akan mati. Terima kasih, Eyang Guru. Tapi bagaimana caranya kalau saya akan menggunakan cincin keramat ini? Kau sebut saja orang yang akan kau tuju itu. Maka cincin itu akan melaksanakan segala maksudmu. Eyang akan selalu berada di dalam kekuatan cincin itu. Nah, selamat tinggal, Nyai. Aku harus kembali ke persemayamanku. Eyang Guru sudah pergi. Kini aku akan menggunakan cincin emas ini untuk melakukan niatku. Sarpini, malam ini kau harus kubuat celaka. Bersiaplah, kau menerima nasibmu yang malang. Aku
aku akan memulai menggunakan cincin keramat ini. Cincin ini sudah aku letakkan di atas tanganku. Bini, Sarbini, tiba-tiba cincin emas itu hilang dari tapak tanganku. Mungkin cincin itu pergi ke pondok Sarbini. Sudah hampir tengah malam. Kenapa Nak Restu dan Nilam belum kembali? Apakah mereka bertemu dengan pujangga yang mereka cari? Mungkin mereka kehujanan jalan atau menunggu sampai hujan reda. Di ruangan tengah ini udaranya dingin sekali. Sebaiknya biar aku tunggu Nak Restu dan Nilam di kamar saja. Kalau mereka kembali, mereka pasti akan menutup pintu. Mudah-mudahan saja Nak Restu dan Nilam tidak mengalami kejadian apa-apa. Aku juga memikirkan mereka. Aneh. Kenapa perasaanku tiba-tiba ganjil sekali? Aku merasa suasana di kamar ini begitu sunyi mencekam. Kenapa aku jadi merinding sekali? Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Siapa yang memanggilku itu? Aku tidak kenal suaranya. Suaranya kedengaran aneh sekali. Seperti datang dari alam lain. Dia sepertinya mengetuk-ngetuk pintu di luar. Perasaanku tidak enak sekali. Buka pintu. Bukakan pintu ini. Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Tidak. Suaranya menakutkan sekali. Aku tidak kenal suara itu. Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Bukalah pintunya. Bukalah. Tidak. Suara itu sudah hilang. Apakah ada arwah gentayangan di sekitar pondokku ini? Aneh sekali. Baru kali ini aku diganggu arwah gentayangan. Nyai. Suara itu datang lagi. Sepertinya dia ada di depan pintu. Biar aku hampiri. Kau pikir aku takut? Kalau dia memang arwah gentayangan, dia tidak akan berani dengan manusia. Nyai. Nyai Sarbini. Nyai Sarbini. Siapa itu? Siapa? Jawablah. Bukalah pintunya, Nyai. Ayo. Datanglah. Datang. Mendekatlah ke pintu ini, Nyai. Tidak. Bukalah pintunya. Tidak. Jawablah dulu. Siapa kau di luar? Aku tidak kenal suaramu. Suara itu menghilang lagi. Apakah roh gentayangan itu sudah pergi? Tapi sepertinya di luar pintu itu memang sepi. Di luar memang sepi. Aku tidak melihat ada siapa-siapa. Aku bisa melihat dari celah-celah lubang pintu ini. Di luar sepi. Hanya air hujan yang terdengar. Aneh memang. Kukira memang arwah gentayangan menggodaku tadi. Tapi aku penasaran. Biar aku buka pintu ini. Tidak. Bibi Sarbini melompat. Seluruh tubuhnya gemetaran. Di depan pintu itu dia melihat sebuah kepala manusia tergantung berceceran darah. Kepala itu menyerupai kepala Bibi Sarbini sendiri. Aneh. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Itu kepalaku. Itu kepalaku. Bagaimana bisa terjadi begitu? Matanya melotot. Dia tersenyum. Tidak. Kenapa kau takut melihat kepalamu sendiri? Tidak. Tidak. Kau pasti setan yang menyamar wajahku. Pergi. Pergi. Tidak. Kerjaku malam ini jelek sekali. Dari mana datangnya iblis gentayangan itu? Apakah kepala iblis yang menyerupai wajahku sudah pergi? Aneh. Aku tidak mengerti semua ini. Nyai Sarbini.
Nyai Sarbini. Tidak, jangan ganggu aku. Pergilah. Pergi. Masuklah ke kamarmu, Nyai. Aku menunggumu. Marilah kita tidur bersama. Jangan. Datanglah, Nyai. Tidak. Datanglah. Tidak. Pergilah kau iblis kentayangan. Jangan ganggu aku. Pergi. Nyai. Suara itu ikut lagi. Apakah iblis itu akan membunuhku dengan cara mati ketakutan? Tidak. Ada suara tangis bayi di kamarku. Itu setan. Itu iblis kentayangan. Aku tidak tahan. Tangis bayi itu keras sekali terdengar. Bibi Sarbini semakin takut. Kini ada suara tangis bayi terdengar di dalam kamarnya. Sejenak suara itu menghilang, tetapi tiba-tiba pintu kamar itu tertutup sendiri. Pintu kamarku tertutup sendiri. Tobat! Iblis kentayangan. Apa kesalahanku hingga makhluk halus itu menggangguku? Aku harus berani. Aku tidak mau mati ketakutan di sini. Aku akan melihat ke kamarku. Tidak ada siapa-siapa. Apa itu yang berkilau-kilauan di atas ranjang tidurku? Sepertinya sebuah cincin emas. Ya, aku melihatnya. Ada cincin emas di ranjang tidurku. Rasanya aku tidak memiliki barang itu. Bibi Sarbini kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati ranjang tidurnya. Di atas ranjang tidurnya ada sebuah cincin emas berkepala buaya. Bibi Sarbini segera mengambil benda itu. Bibi Sarbini terpesona melihat sebuah cincin emas berkepala buaya yang tergeletak di atas ranjangnya. Cincin itu memancarkan sinar yang berkilau-kilauan. Sebuah cincin emas. Indah sekali bentuknya, tapi juga aneh. Di bagian atas cincin itu terdapat lambang kepala buaya. Cincin ini pun bentuknya seperti tubuh buaya. Aneh. Milik siapa benda ini? Apakah milik Nilam atau Nak Restu? Bibi Sarbini semakin lama semakin tertarik sekali dengan benda itu. Sambil tersenyum gembira, dia lalu memakai cincin itu di jari manisnya. Bagus sekali. Ternyata aku cocok memakainya. Kukira aku memang beruntung. Biarlah, cincin ini aku pakai terus. Mungkin nasibku lagi baik mendapatkan benda ini. Aku tidak akan melepas cincin ini sampai akhir hayatku. Aku sangat senang sekali. Kukira siapapun orang di kampungku ini tidak ada yang memiliki cincin sebagus yang aku miliki ini. Tiba-tiba Bibi Sarbini merasakan ngantuk sekali. Kedua matanya menjadi redup dan selanjutnya benar-benar sudah tertidur. Dalam tidurnya, Bibi Sarbini bermimpi dikejar-kejar seekor buaya raksasa. Tidak, tidak. Aku tidak mau jadi santapanmu. Jangan kejar aku. Tidak. Jangan. Jangan kejar aku. Kau tidak akan bisa lari kemana-mana. Jalan ini adalah jalan akan menuju ke gua keramat tempatku. Tidak. Jangan santap aku. Kau tidak akan bisa lari kemana-mana. Kau sudah akan menjadi korbanku. Berhentilah. Jangan lari dariku, hei. Tidak. Jari manisku berdarah. Aneh, Bibi Sarbini melihat jari manisnya berdarah, bagaikan bekas digigit binatang berbisa. Tidak. Kenapa
Kenapa dengan jari manisku ini? Jari ini luka berdarah. Sepertinya bekas gigitan binatang berbisa. Darahnya terus keluar. Kenapa sebenarnya aku ini? Tidak. Darahku semakin banyak keluar. Aduh, tabat. Kenapa aku ini? Tidak. Nila, sebaiknya kita cari tempat berteduh. Hujannya semakin lebat. Tubuh kita sudah basah kuyup begini. Aku khawatir kau bisa sakit. Kukira sebaiknya kita langsung saja kembali ke pondok kita. Aku khawatir Bibi Sarbini menunggu-nunggu kita. Baiklah, kalau memang itu maumu. Nampaknya hari pun semakin malam. Kita sudah keliling desa. Kita tidak juga menemukan bujangga yang kita cari. Sudahlah, Restu. Kita harus cepat pulang. Perasaanku tidak enak sekali. Bibi Sarbini pasti mengkhawatirkan kita. Restu Singgih dan Nilam Cahya semakin mempercepat kudanya. Sementara itu, Bibi Sarbini semakin ketakutan karena darah terus mengalir dari sela-sela cincin yang melingkar di jari manisnya. Tabat, kenapa bisa begini? Kenapa darahnya tidak mau berhenti? Darahku semakin banyak keluar. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa jadi begini? Aku tidak mengerti. Darah ini tidak mau berhenti. Aneh. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi padaku. Kenapa setelah aku mimpi buruk dikejar-kejar buaya raksasa, tiba-tiba jari manisku luka berdarah setelah aku bangun dari tidurku. Ini aneh sekali. Sepertinya kejadian mimpiku ada kaitannya dengan luka di jari manisku ini. Ada suara kuda berhenti di depan pondokku. Itu pasti Nak Restu dan Nilam sudah pulang. Syukurlah kalau mereka memang sudah kembali. Iya. Tunggu sebentar. Aku akan membuka pintunya. Syukurlah kalian cepat pulang. Memangnya ada apa, Bi? Wajah Bibi pucat. Kenapa Bibi memegang jari manis Bibi? Tolonglah saya, Nak Restu. Saya tidak tahu. Tiba-tiba jari manis saya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Luka berdarah? Bibi ini main-main barangkali. Jari manis Bibi Sarbini tidak apa-apa. Lihatlah, Bi. Iya, Bi. Tidak ada apa-apa. Kenapa Bibi seperti takut? Tidak mungkin. Aneh. Semuanya aneh sekali. Kenapa jari manisku tidak apa-apa? Padahal Bibi melihatnya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Darahnya tidak mau berhenti. Tapi kenapa kini aku tidak apa-apa? Aneh. Ini aneh sekali. Bibi Sarbini keheranan. Memang aneh. Jari manisnya kini tidak terlihat luka, apalagi berdarah. Tiba-tiba Bibi Sarbini melangkah masuk ke dalam kamarnya. Bibi Sarbini. Tahan, Nilam. Aku harus melihatnya. Ini pasti ada apa-apa dengan bibiku. Aku juga tahu. Aku sudah menangkap dari sinar wajahnya. Bibimu mengalami sesuatu yang tidak wajar. Jangan gegabah. Bersikaplah tenang. Bukankah hal-hal seperti begitu sering kita temui? Sekarang kau ganti dulu pakaianmu. Restu Singgih dan Nilam Cahya segera mengganti pakaiannya yang basah kuyup karena hujan. Setelah selesai, mereka kemudian masuk ke kamar Bibi Sarbini. Bibi. Maaf, Bi. Kami mengganggu. Aneh, Restu. Kenapa Bibi Sarbini diam saja? Dia seperti tidak memperdulikan kita. Sedang apa dia? Lihatlah. Bibimu sedang memperhatikan cincin emas yang melingkar di jari manisnya. Benar. Rasa-rasanya Bibi tidak mempunyai benda seperti itu, Restu. Aku baru melihatnya kali ini. Dari mana cincin itu? Sikapnya seperti tidak wajar. Kenapa bibimu bisa bersikap tidak pedulian pada kita? Biar aku dekati dia. Bibi Sarbini. Kau mau apa, Nilam? Coba. Lihatlah. Bagus kan cincin milikku ini? Iya. Bagus sekali bentuknya, Bi. Warnanya kuning keemasan. Tapi juga agak aneh bentuknya. Cincin itu seperti membentuk lambang seekor buaya.
Lihat saja, Bi. Di atasnya ada kepala buaya. Aku senang sekali dengan cincin ini. Bibi dapat dari mana? Sepertinya aku baru melihat benda itu. Boleh aku lihat cincin itu, Bi? Boleh. Kau tentunya juga senang, bukan? Kau boleh menjajalnya, Nila. Iya. Biar. Mari aku bukakan cincin itu, Bi. Baru saja tangan Nilam Cahya akan menyentuh cincin yang melingkar di jari manis Bibi Sarbini itu. Tiba-tiba dengan cepatnya tangan Restu Singgih menahannya. Jangan kau sentuh cincin itu, Nila. Kenapa kau tarik tanganku, Restu? Nak, Restu tidak boleh begitu. Biar saja Nilam ingin melihat cincin yang aku pakai ini. Ayo, bukalah cincin ini, Nila. Aku katakan jangan. Cepat kau menyingkir. Ada apa sebenarnya? Jangan sekali-sekali kau menyentuh cincin itu. Aku curiga. Dari mana sebenarnya benda itu didapat bibimu? Bentuknya aneh. Kukira cincin itu bukan sembarang cincin. Ini pasti ada apa-apanya. Kau benar. Tadi ketika aku memandangi cincin itu, tiba-tiba aku jadi tertarik. Aku seperti ingin memakainya. Untung saja kau cepat memegang tanganku, seolah aku sadar. Kau lihatlah. Pipimu masih saja memandangi cincin itu. Dia sepertinya senang sekali dengan cincin itu. Aku yakin cincin itu pasti mempunyai kekuatan gaib. Iya, kukira begitu. Keluarlah kalian. Tinggalkan aku. Aku mau istirahat. Bagaimana, Restu? Ayo, kita keluar saja. Kami keluar dulu, Bi. Bagaimana menurutmu, Restu? Aku mencurigai benda aneh itu. Kenapa bibimu tidak mau memberitahu dari mana dia sebenarnya mendapatkan cincin itu? Sikapnya memang aneh. Dia seperti terkena pengaruh cincin itu. Sudahlah. Restu, mau kemana kau? Kita ke ruang tengah saja. Bagaimana dengan bibiku? Aku khawatir sekali. Biarkan saja dulu. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Tapi semoga saja tidak akan terjadi apa-apa pada bibimu. Aku tidak mengerti dengan kejadian yang aku alami. Jari manisku ini sekarang sudah tidak apa-apa. Padahal semula terluka dan banyak mengeluarkan darah. Nak Restu dan Nilam sendiri tidak percaya kalau aku semula terluka. Apakah semua kejadian ini ada hubungannya dengan mimpiku? Dengan kejadian-kejadian yang sudah aku alami di sini? Kembali Bibi Sarbini membaringkan tubuhnya. Tak lama kemudian, dia pun tertidur. Dalam tidurnya, Bibi Sarbini kembali bermimpi buruk. Kali ini dia bermimpi berada di dalam sebuah ruangan dalam goa. Tubuhnya yang tanpa pakaian sehelai pun tengah terikat dan terbaring di atas lempengan batu. Sementara di hadapannya berdiri seorang laki-laki berwajah menyeramkan. Tubuhnya besar bagaikan makhluk raksasa. Ini kau tidak akan bisa selamat lagi. Tubuhmu akan aku masukkan ke dalam air kuali mendidih itu. Tidak! Lepaskan aku! Jangan kau cemarkan aku di air kuali mendidih itu! Dagingmu akan aku masak lebih empuk. Aku sudah lapar sekali. Lapar sekali. Tubuh Bibi Sarbini diangkat tinggi-tinggi oleh makhluk raksasa itu. Dan selanjutnya, tubuh wanita itu diceburkan ke dalam air kuali besar yang sedang mendidih. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi mencekam. Bibi Sarbini baru terlepas dari mimpi buruknya. Tetapi tiba-tiba, cincin berkepala buaya yang ada di jari manis Bibi Sarbini mengepulkan asap putih. Dan selanjutnya, jari manis Bibi Sarbini mengeluarkan darah segar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet dalam episode ke-20 dengan judul Cincin Berdarah, yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.